Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Kaparawansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan TIK dalam manajemen sekolah. Nah, yang pertama itu adalah pengertian TIK. TIK itu mempunyai dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek teknologi informasi dan aspek yang kedua adalah teknologi komunikasi. Teknologi informasi itu segala hal yang meliputi tentang proses penggunaan alat bantu, manipulasi, dan juga pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi yaitu segala hal yang meliputi penggunaan alat bantu untuk mengirimkan data atau mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. UNESCO pada tahun 2004 mendefinisikan bahwa teknologi adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi, menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Definisi umum teknologi sendiri atau TIK itu berupa komputer, televisi, internet, radio, dan juga alat-alat audiovisual lainnya. Nah, selanjutnya adalah model pengembangan TIK dalam pendidikan. Sejarah pemanfaatan TIK ini dalam pendidikan, khususnya pembelajaran ya, ini tuh sangat-sangat dipengaruhi oleh perangkat keras atau komputer. Nah, perkembangan TIK dalam pendidikan ini ada beberapa fase. Fase yang pertama itu terjadi pada tahun akhir 1970-an sampai awal 1980. Fase ini adalah fase programming, drill, dan juga praktis. Fase ini ditandai dengan penggunaan perangkat lunak komputer yang menyajikan latihan-latihan secara lebih singkat dan juga lebih praktis, khususnya dalam mata pelajaran matematika dan juga bahasa. Latihan-latihan ini hanya stimulasi memori dalam jangka pendek. Nah, yang kedua itu adalah fase pada akhir tahun 1980-an sampai awal tahun 1990. Fase ini adalah fase Computer Based Training atau CBT with Multimedia atau latihan berbasis komputer dengan multimedia. Fase ini adalah fase era keemasan CD-ROM. Nah, CD-ROM dan multimedia ini diharapkan dapat memberikan efek yang signifikan bagi dunia pendidikan karena dia mempunyai fitur-fitur seperti kombinasi teks, penyediaan gambar, animasi, dan juga video. Nah, terus fase yang ketiga itu adalah tahun 1990 awal. Fase ini adalah fase Internet Based Training atau IBT atau juga yang sering disebut dengan latihan berbasis internet. Nah, pada fase ini, internet digunakan sebagai media pembelajaran yang aktif. Hanya saja saat itu masih terbatas dalam penyajian teks dan juga gambar. Selain itu juga penggunaan animasi, video, dan juga audio masih sebatas seperti uji coba, jadi belum digunakan secara maksimal guna keperluan pembelajaran pada saat itu. Yang keempat itu adalah fase pada akhir tahun 1990-an sampai awal 2000-an. Fase ini adalah fase e-learning, di mana pada saat itu fase e-learning merupakan fase kematangan dari pembelajaran berbasis internet. Fase ini menggunakan web, jadi saat itu web itu penuh sekali dengan tawaran-tawaran e-learning dan juga LMS atau Learning Management System. Nah, yang kelima, ini adalah fase yang terakhir. Ini terjadi pada akhir 2000-an. Fase ini adalah fase Social Software plus Free and Open Content. Maksudnya di sini adalah fase ini ditandai dengan bermunculannya perangkat lunak, pembelajaran, dan juga konten-konten pembelajaran secara gratis yang dapat diakses siapa aja, termasuk guru dan juga muridnya. Nah, di sini fase ini pembelajaran di internet itu dapat diubah dan dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi dalam konteks ini pembelajaran melalui komputer tidak hanya dapat dari internet saja, tetapi juga melalui
tukar gagasan dan juga tukar pendapat. Tuh. Nah, bab selanjutnya itu adalah tentang tahapan pemanfaatan TIK pada dunia pendidikan. Nah, dijelaskan dalam Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 sampai 2009, tahapan-tahapan pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan itu ada 4. Yang pertama itu tahapan merancang sistem jaringan. Jadi pada saat itu sekolah-sekolah dihubungkan dengan pusat data dana aplikasi, serta saat itu jaringan internet dijadikan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi di sekolah. Nah, jadi saat itu tuh kayak sekolah-sekolah membuat aplikasi database gitu, terus membuat aplikasi pelajaran berbasis internet yang seperti kayak di web, terus multimedia dan juga dan interaktif gitu yang berguna bagi pembelajaran mereka sehari-hari. Nah, tahap yang kedua itu meliputi pemberlakuan implementasi sistem pada sekolah-sekolah di Indonesia. Di sini tuh maksudnya pada saat itu diberlakukan pengadaan sarana dan prasarana TIK. Jadi kayak misal menyediakan komputer dan internet dan lain-lain gitu, dan juga melatih tenaga ahli atau tenaga pelaksana dan juga guru-guru agar dapat mengelola TIK guna pembelajaran selanjutnya gitu. Terus tahapan yang ketiga dan keempat ini adalah tahapan memperluas implementasi yang tadi. Jadi kayak apa yang telah dipelajari tadi pada tahap 1, 2, 3 itu diperluas lagi, dikembangkan lagi. Jadi penggunaan TIK bisa dilakukan secara maksimal untuk pembelajaran sehari-hari di sekolah-sekolah gitu. Nah, bab selanjutnya itu adalah pendekatan pemanfaatan TIK dalam sistem pendidikan. Ini menurut UNESCO itu ada 4, yaitu pendekatan emerging, pendekatan applying, pendekatan infusing, dan juga pendekatan transforming. Pendekatan emerging ini maksudnya pendekatan permulaan. Jadi kayak misalkan sekolah-sekolah baru memberikan infrastruktur yang berhubungan dengan TIK, terus guru-guru baru belajar mengelola TIK, baru belajar mengetahui dasar-dasar dan TIK gitu. Terus staf administrasi juga masih berada dalam tahapan mulai eksplorasi atau mencari tahu lah ibaratnya gimana sih cara penggunaannya TIK ini gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah pendekatan applying. Di sini sudah adanya pemahaman tentang kontribusi dan pemanfaatan TIK. Jadi guru-guru sudah mulai mengerti bagaimana cara menggunakan TIK. Mereka juga sudah mulai seperti misalkan memberikan tugas kepada muridnya dengan menggunakan teknologi seperti melalui internet dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini adalah pendekatan infusing. Di sini sudah adanya tuntutan untuk mengupayakan TIK agar masuk ke dalam kurikulum. Jadi sekolah harus menerapkan teknologi TIK ini dalam seperti kayak misalnya di kelas, terus di laboratorium, dan juga di kantor-kantor administrasi gitu. Nah, terus yang keempat itu adalah pendekatan transforming. Di sini dicarikan dengan adanya upaya sekolah untuk memperbarui dan juga merencanakan pembaharuan organisasinya agar lebih kreatif dengan menggunakan TIK. Jadi kayak misalnya dalam kegiatan profesional sehari-hari, TIK itu menjadi bagian integral di dalamnya. Jadi kayak misal mengatur organisasi itu dengan cara yang lebih unik, dengan cara yang lebih berkembang, lebih baik, dan juga lebih menarik gitu. Nah, ini adalah intinya, yaitu pemanfaatan TIK dalam manajemen sekolah atau manfaat TIK dalam manajemen sekolah. Dengan menerapkan dan juga mengintegrasikan TIK dalam manajemen sekolah dapat diharapkan memperoleh manfaat yang memiliki keterkaitan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jadi manfaat-manfaat tersebut itu antara lain
Yang pertama bagi pemerintahan, misalnya bagi pemerintahan, TIK dapat digunakan sebagai untuk membantu tersedianya database yang akurat serta informatif yang efisien mengenai profil dan peta pendidikan di Indonesia. Terus juga mempercepat pemerataan pendidikan dan standar nasional pendidikan. Selain itu juga membantu pengendalian penyelenggaraan pendidikan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya itu adalah yang kedua, manfaat bagi sekolah. Dengan adanya TIK ini juga dapat bermanfaat dari sekolah, misalnya membantu sekolah memperbaiki sistem manajemen dan juga operasionalnya. Selain itu juga membantu sekolah dalam hal penyaluran informasi mengenai profil sekolah, hasil belajar siswa kepada orang tua dan juga stakeholder lainnya. Jadi kayak misalnya sekolah dapat mengunggah tentang prestasinya di internet dan lain-lain. Terus juga membantu sekolah untuk menyediakan sumber informasi yang mutakhir dan relevan bagi guru dan siswanya. Seperti misalnya bab-bab materi yang dapat digunakan dalam pembelajaran sehari-hari dengan melalui TIK itu dapat kita gunakan untuk mencari materi gitu yang bisa kita upload, terus bisa kita download juga. Nah, kemudian TIK juga mempunyai manfaat bagi guru. Jadi, guru bisa mengembangkan bahan ajar berbasis TIK yang menarik, informatif, unik, dan juga merangsang rasa ingin tahu siswa. Jadi, kalau melalui TIK itu, guru-guru dapat mengembangkan pembelajaran, jadi tidak hanya monoton berdasarkan buku lalu disampaikan, tetapi juga bisa melalui seperti pemberian video, pemberian ilustrasi yang sekiranya dapat menarik rasa ingin tahu siswa. Terus yang selanjutnya itu adalah manfaat bagi orang tua. Nah, di sini manfaatnya bagi orang tua itu seperti orang tua dapat memantau aktivitas belajar anaknya di sekolah tanpa harus misalnya datang ke sekolah langsung. Dengan adanya TIK, mereka bisa menggunakan handphone misalnya untuk memantau belajar anaknya apakah baik atau tidak, dan juga dengan adanya TIK misalnya guru dan orang tua dapat berkoordinasi adanya tugas-tugas atau tidak dan semacamnya. Selain itu juga orang tua dapat ngerti apa saja program-program di sekolah, apa saja kegiatan-kegiatan yang harus diikuti di sekolah, jadi bisa memberitahu anaknya misalnya ada kegiatan yang penting itu harus diikuti dan lain-lainnya. Terus yang selanjutnya itu manfaat bagi siswa. Nah, bagi siswa sendiri TIK itu dapat digunakan untuk keterampilan. Jadi misalkan dalam kehidupannya, misal ada siswa yang antusias dengan TIK dapat dikembangkan, nanti bisa menjadi bakat seperti dapat membuat usaha percetakan dan lain-lain. Selain itu juga dengan adanya TIK dapat membantu siswa untuk bekerja secara kolaboratif, jadi bisa bekerja sama dengan teman sebayanya dan juga membantu siswa dalam mengerjakan tugas-tugas guru secara online dan juga mengembangkan motivasi siswa untuk semakin mempelajari pengetahuan dan juga keterampilan dalam pembelajaran berbasis TIK. Nah, kesimpulannya, teknologi informasi dan komunikasi itu adalah segala hal yang meliputi dengan proses penggunaan alat bantu, manipulasi, pengelolaan informasi, terus penggunaan alat bantu untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya, dan lain-lain. Dengan berkembangnya zaman, TIK sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, karena saat ini semua faktor kehidupan itu membutuhkan TIK. Jadi kita, terutama di sekolah-sekolah, pastinya membutuhkan TIK dalam kehidupan sekolahnya sehari-hari. Jika tidak, pasti akan mengalami ketinggalan dan juga kesulitan untuk melakukan hubungan dengan sekolah satu dengan sekolah lainnya, dan juga hubungan dengan pusat gitu. Maka dari itu TIK juga dapat memberikan efek yang positif jika digunakan sebaik mungkin, seperti membuat kegiatan pembelajaran sehari-hari menjadi lebih menarik, lebih kreatif, dan juga lebih
meningkatkan rasa semangat siswa. Selain itu, pada manajemen di pendidikan juga dapat membantu kepala sekolah atau guru-guru lainnya dalam melakukan interaksi sehari-hari. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai pemanfaatan TIK dalam manajemen sekolah dan juga kegiatan pembelajaran sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.